geng kotaku, jumpa lagi dengan saya Irwati Fatah dalam Ngangkot. Ngangkot kita kali ini masih di Gorontalo. Kalau kemarin kita jalan-jalan ke Pokja PKP, hari ini kita jalan-jalan ke yang punya lokasi loh. Kita ada di kantor dinas, atau rumah dinas? Rumah dinas. Rumah dinas Pak Wali Kota Gorontalo. Selamat siang Pak. Selamat siang Teh Ira, apa kabar? Teh Iro. Teh Iro. Gak apa-apa Pak, salah Ya. sedikit. Baik Pak, senang sekali saya datang ke kota Bapak. Saya senang sekali juga dikunjungi. Iya, akhirnya kita ketemu ya Pak. Saya hanya lihat lewat virtual, sekarang sudah offline. Wah. Iya betul Pak. Mohon maaf Pak, memang ini kepenasaran kami tentang Bapak sebagai wali kota, bagaimana Bapak juga dan kawan-kawan di OPD gitu ya mengelola program kotaku, karena kita ini ngangkot ngobrol tentang kotaku. Tapi Bapak sebagai wali kota boleh ngobrol tentang Gorontalo gitu ya Pak ya. Mungkin dari awali dari visi misinya Gorontalo dulu mungkin Pak. Makasih. Jadi Teh Iro, makasih pertama atas kunjungannya ke Gorontalo. Sama-sama, dan Pak. bisa ngobrol bareng di sini menyangkut masalah kota Gorontalo, wabil khusus tentang kotaku, kota tanpa kumuh. Jadi kota Gorontalo ini adalah satu kota yang berstatus sebagai ibu kota provinsi. Sebagai ibu kota provinsi tentunya menjadi wajah provinsi Gorontalo. Ini adalah pintu gerbang orang masuk Gorontalo. Iya. Kalau ganteng jadi kelihatan ganteng, kalau cantik harus gitu cantik ya. dia kalau ini. Iya, Makanya kalau dia kurang ganteng atau kurang cantik, kalau kurang cantik dirubah wajahnya supaya jadi menarik gitu. Orang tidak akan menarik datang jika kalau kumuh, tidak asri, tidak bersih, tidak sehat dan lain sebagainya. Nah, bagaimana komitmen kita untuk bisa menjadikan satu kota itu bisa menjadi menarik? Ya, kurangi kawasan kumuh, perindah kota, bikin dia lebih cantik, rubah wajahnya. Menarik ya Pak, poinnya harus menarik gitu ya. Makanya 2 tahun terakhir ini program saya itu bagaimana merubah wajah kota Gorontalo. Untuk merubah wajah kota Gorontalo harus kita perbaiki infrastruktur. Infrastruktur penunjang kota Gorontalo. Nah, dalam visi kami sebagai pemerintahan daerah, pemerintah daerah ini tentunya salah satu misi, salah satu visinya itu untuk mewujudkan masyarakat smart, sejahtera, maju, aktif, religius dan terdidik. Nah, kota yang maju itu kalau didukung oleh infrastruktur yang memadai. Nah, makanya salah satu misi dari 6 misi itu, misi kedua yaitu ketersediaan infrastruktur yang handal di semua sektor publik. Handal di semua sektor publik. Terutama masalah sektor ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya. Jadi itu yang saya kerjakan dan saya sudah melakukan berbagai terobosan tentang bagaimana menjadikan kota Gorontalo itu agar menjadi satu betul-betul dia kedudukannya sebagai ibu kota provinsi yang menarik, bukan hanya terhadap masyarakat yang tinggal di dalam, tapi masyarakat yang datang dari luar juga bisa melihat Gorontalo ini seperti apa. Iya, caranya seperti apa Pak? Biar menarik gitu. Jadi pertama kita melakukan pendataan juga bagaimana dulu bahwa kota Gorontalo ini kurang menarik. Ya kita harus lakukan pendataan. Mana-mana kawasan yang perlu kita lakukan pembenahan. Tagline saya itu benahi kota, rumah kita bersama. Jadi mana-mana yang kurang baik kita benahi. Nah, kebetulan kan ada program-program dari pemerintah pusat berupa program kotaku, kota tanpa kumuh. Jadi ini peluang bagi saya untuk bisa melakukan terobosan. Bagaimana kita melakukan pengurangan terhadap kawasan kumuh. Dari sekitar 600 sampai 700 hektar kawasan kumuh itu, sekarang tinggal tersisa kurang lebih 112,2 hektar yang kita selesai. Dan itu sementara 2 hektar. Dan itu yang saya lakukan sekarang. Ada lagi salah satu kawasan yang sementara kita lakukan pembenahan, namanya Santorini. Ya. Tapi yang saya sudah lakukan pertama melalui program penanganan kawasan kumuh berskala lingkungan.
skala lingkungan ini dari 50 kelurahan yang ada. Oh, Bapak punya 50 kelurahan di 50 sini? kelurahan di sini, Bu. Oke. 50 kelurahan, 9 kecamatan, Wis, satu kota hafal semua. yang dihuni oleh kurang lebih 201.728 jiwa manusia yang hidup tinggal di kota Gorontalo dan menjadi pusat perekonomian, pusat aktivitas, pusat pemerintahan, dan pusat segala aktivitas masyarakat yang ada di sini. Nah, dari kurang lebih 100 hektar ini kita lakukan penanganan lagi sekarang. Nah, apa yang kita sudah lakukan penanganan melalui kegiatan penanganan kumuh skala lingkungan. Jadi dari 50 kelurahan itu kurang lebih sudah hampir 30 kelurahan kita lakukan penanganan lorong-lorong atau ganggang atau selokan-selokan kita paving stone dia punya jalan yang tadinya becek sekarang jadi bagus mulus. Drainasenya yang mempat kita bikin lebih bagus. Manfaat buat masyarakat. Manfaat buat masyarakat. Kemudian skala kawasan dari yang satu skala kawasan. Skala kawasan itu lebih luas lagi. Kita lihat kawasan yang paling kumuh itu di mana. Ada namanya kawasan Las Bejer. Las Bejer. Lasahido, B bersih, jer jernih. Las Bejer. Lasahido, namanya kawasan itu kawasan Lasahido. Kira-kira berapa hektar itu? Di situ tadinya saluran airnya kotor, kumuh, kawasan perumahannya juga kumuh, tidak ada tempat pembuangan, masyarakat di situ juga tidak terbiasa hidup bersih sehat, jamban tidak ada, segala macam. Kemudian saya lakukan bagaimana supaya ini bisa dirubah menjadi suatu kawasan yang bersih dan jernih airnya. Itu dananya dari mana, Pak, anggarannya? Anggaran dari program Kotaku, yaitu World Bank ya. Dari World Bank. Kementerian PUPR? Kementerian PUPR. Kementerian PUPR dong. Kalau kita tidak dibantu oleh Kementerian PUPR, kita tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Jadi kebetulan pada saat itu direkturnya Ibu Rina. Beliau datang ke sini, lihat langsung, saya tunjukkan, saya bawa keliling beliau di situ. Ini yang saya mau tangani dengan anggaran yang Ibu akan saya bantu melalui program Kotaku, bantuan Bank Dunia. Tapi harus ada jaminan Pak Wali. Jaminannya apa? Dia tidak bisa menggusur masyarakat yang ada di sini. Bagaimana penanganan warga terdampak proyek, bagaimana penanganan larapnya dan lain sebagainya, harus mulus, indah dan tidak ada masalah yang kalau ada masalah sedikit saja, satu orang saja yang bermasalah, ini tidak akan turun anggarannya. Saya bilang, saya jamin. Komitmen saya itu saya tunjukkan, alhamdulillah saya lakukan penanganan. Tidak ada masalah sedikit pun terjadi di lapangan. Kenapa nggak ada masalah, Pak? Karena pendekatan saya itu pendekatan persuasif, humanis, kekeluargaan, dan berdasarkan orientasi kepentingan masyarakat. Saya selalu mengedepankan, Anda di sini, saya mau rubah hidupnya. Oh, mau rubah hidup? Tidak gampang Pak Wali mau rubah hidup kita ini. Ya, kehidupan itu harus dimulai dari tempat tinggal yang baik. Kalau tempat tinggal kumuh begini, bagaimana bisa jadi ini? Hidup sehat, hidup bersih, anak-anak bisa belajar dengan baik. Bagaimana Bapak dan Ibu bisa bekerja dengan tidak akan jadi kalau adik-adik kita ini anak-anak kita ini bisa tumbuh bagus. Harus diperbaiki ini. Bagaimana mau perbaiki? Saya merubah ini yang kawasan ini yang tadinya kumuh, saudara-saudara lihat ini seperti ini akan menjadi bersih, menjadi kapan? Berapa ini anggarannya? Bagaimana Pak Wali? Itu Bapak langsung ngobrol dengan... Saya ngobrol begitu. Di lapangan? Di lapangan? Di lapangan, saya turun langsung ke lapangan. Terus Bapak hadap-hadapan gitu dengan masyarakat? Hadap-hadapan, karena banyak sekali rumah-rumah, tempat-tempat jualan masyarakat, lapak-lapak dan segala macam itu justru ada yang ada di saluran, ada yang berada di mengambil badan jalan, dan tidak beraturan. Saya bilang harus dibongkar ini semua. Tetapi kan mereka tidak boleh, artinya kita gusur dan kemudian kita biarkan. Kita harus lakukan penanganan. Ada 3 pendekatan yang saya lakukan, Teh Iro. Apa aja tuh, Pak? Pertama, saya minta pertimbangan dari mereka. Pilih dari 3 opsi ini.
boleh pindah dari sini, saya siapkan. Saya bangun rusunawa, rumah susun. Yang kedua, kalau tanahnya di sini, saya tata bangun ulang rumahnya sesuai dengan standar yang akan saya berikan. Atau saya siapkan rumah untuk disewakan di tempat yang lain. Mana ini? Ada yang memilih pindah ke rusunawa, ada yang minta dibangunkan di situ. Tapi tidak semua juga, ini tidak mulus-mulus seperti itu jalan yang harus kita tempuh untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Yang pasti ada yang kurang setuju, ada yang minta segala macam, hanya nambah ini, nambah itu, dan segala macam. Nah, akhirnya itu yang kita lakukan. Tadi yang sebut itu Pak Karel, si Karel. Yang di lokasi tadi, skala kawasan itu? Di lokasi skala kawasan itu, Las Bejer. Las Bejer, tapi disebutnya Limbabe kemarin saya lihat. Kelurahannya namanya Limbabe. Limba, karena Limba ini ada yang Limba B, ada Limba U. Limba U itu utara, Limba B, Limba barat. Jadi itu istilahnya. Jadi tapi kawasannya Las Bejer. Kawasannya Las Bejer itu terdapat di Kelurahan Limba B. Itu prosesnya berapa lama, Pak, membuat masyarakat mau berpindah, terus Bapak berhadapan langsung ngobrol? Apa karena Pak Wali yang ngomong tuh seminggu masyarakat mau denger gitu? Ya itu kan tergantung juga kepada kewibawaan pemimpin kan. Kalau pemimpin sudah tidak didengar oleh rakyatnya, berarti dia tidak berwibawa dan tidak punya harga di muka rakyat kan. Dan masyarakat Gorontalo itu masyarakat yang tidak terlalu neko-neko, masyarakat yang senantiasa bersikap paternalis, masyarakat yang selalu taat terhadap aturan, tapi juga dia tidak mau jika dia menuruti aturan kemudian dia menjadi hidup susah. Itu kan tidak. Saya mau pindah dari sini tapi saya mau kemana? Jangan sampai hidup saya lebih susah daripada yang hidup. Saya bilang tenang, tidak mungkin. Pemerintah itu tidak ada sikap perbuatan pemerintah yang menyusahkan rakyatnya. Pemerintah itu berbuat untuk kepentingan rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bikin masyarakatnya makin lebih baik. Dan itu yang selalu saya lakukan, saya bilang oleh wali kota itu. Jadi saya selalu datang ke situ. Kan kita lihat seperti apa ini sikap-sikap masyarakat. Apa hobinya mereka, dia ini selalu berada di mana, apakah bagaimana akhlaknya, apa semua ya, pendekatan-pendekatan kita harus tahu dulu sikap perilaku dia. Karel ini memang orang yang paling susah didekati. Karena memang dia memang melawan, tidak Jadi mau. Pak Karel itu rumahnya di tempat yang mau ditata itu? Ya, pas mau ditata. Dan itu harus dibongkar rumahnya. Karena rumahnya itu harus dibongkar. Karena kalau tidak dibongkar itu, baru tidak akan jadi ini pekerjaan. Karena pas berada di sepadan sungai jalan. Dan mengambil sebahagian jalan. Jadi dia harus dibongkar rumahnya. Nah, dia ada lahan di situ yang lakukan penataan di situ, dia ada lahannya. Nah, saya bilang oke, pindahkan rumah, saya mau bangun rumahnya di situ. Tapi banyak sekali tuntutannya, harus bikin 2 lantai, setelah selesai 2 lantai dia minta 3 lantai, karena dia ada beberapa anak yang masih tinggal di sekeluarga di situ. Anaknya sudah nikah, ya dia nawar terus nih. Nawar terus. Nah, saya lakukan pendekatan. Yang jelas bahwa saudara Karel pasti akan beroleh manfaat yang besar. Kalau kawasan ini sudah jadi bagus, Bapak nanti kita kasih ruang di sini, fasilitas untuk bisa berjualan, bisa kuliner, bisa berjualan apa saja. Kalau hanya ini dia kan jual-jual itu handphone itu ya, jual-jual pulsa apa semua. Ini akan jadi 3 kali lipat dari omset yang Anda punya sekarang ini kalau kamu mau dengar dulu sama saya. Nah, akhirnya dia, kalau berapa lamanya itu memang saya tidak terlalu hitung-hitung lamanya, tapi saya diberi batas waktu oleh Kementerian PUPR bahwa ini harus sudah selesai pada bulan sekian, kalau enggak bisa jalan ini. Nah, akhirnya sebelum selesai, sebelum mulai pekerjaannya, akhirnya WTP larapnya saya sudah selesaikan dengan baik dan proyeknya bisa berjalan sesuai dengan rencana yang kita laksanakan. Dan pada akhirnya selama proyek itu berjalan dan setelah proyek itu berjalan, saya selalu datang ke sana, sosialisasi kepada masyarakat, dan mereka merasa senang karena kehidupan mereka makin lebih baik. Apa yang saya janjikan bahwa
akan menjadi lebih bagus, tempatnya makin lebih bagus, makin lebih bersih, makin lebih indah, makin lebih sehat, anak-anak bermain makin lebih leluasa. Akhirnya terbukti. Baru saya siapkan juga mereka lapak-lapak, roda-roda untuk jualan, akhirnya juga ada. Sehingga ekonomi mereka bisa berjalan dengan baik, pendapatan juga makin lebih tinggi, kehidupan makin lebih tentram di situ. Iya. Jadi sekarang Pak Karel Bone dan tetangga-tetangganya atau yang lainnya malah bisa jualan ya? Jualan di situ. Di kawasan itu. Iya, jadi mereka sudah bisa jualan di situ. Jadi makanya kalau mau belajar tentang masalah bagaimana penanganan kota aku, terutama WTP, datang di Gorontalo. Geng Kotaku, kalau belajar bagaimana penanganan warga terdampak program, datang ke Gorontalo dengan pendekatan Pak Wali ini. Karena ada masyarakat yang waktu itu agak susah ya untuk berpindah, terus tawar-menawar, nanti kalau saya pindah seperti apa, apakah saya bisa jualan gitu ya. Udah 1 lantai pengen 2 lantai gitu kan, pengen ditambahin apa gitu. Tapi dengan pendekatan personal tadi ya, Pak Wali Kota terhadap tadi disebut Pak Karel Bone ya, Pak Karel Bone tenar banget nih para Karel Bone. Iya. Pak Karel Bone sampai di Bank Dunia itu tenar betul dia punya nama itu. Iya. Termasuk di program Kotaku jadi tenar, jadinya disebut-sebut ya. Betul. Tapi dia memberi inspirasi bagi saya juga untuk bisa menangani di kawasan-kawasan lain. Jadi kalau mau ingin menikmati lagi kawasan lain, itu yang berada di pinggir pantai, tepi pantai, namanya Tamendao. Tamendao, itu programnya Kotaku juga bukan, Kotaku, iya. Iya. Jadi berskala lingkungan, tapi panjang jalannya, dan sekarang sudah menjadi salah satu kawasan wisata di Kota Gorontalo, wisata kuliner. Jadi kalau mau menikmati kuliner khas Gorontalo, ada di sana. Nah, ada 2 nih, skala kawasannya ada di lokasi tadi Limbabe. Gitu ya. Iya, Limbabe ya. Tapi tadi nama kawasannya apa? Las Bejer. Las Bejer, kayak di Belanda gitu. Iya, Belanda. Nanti lagi ada satu yang kayak di Yunani. Namanya Santorini. Jadi ke Gorontalo itu bisa melipir-melipir ke Belanda. Iya. Bisa melipir ke Yunani. Tapi kalau mau yang lihat pantainya seperti Gorontalo banget, tadi ke pantai apa, Pak? Tamendao. Tamendao itu dulu dulu itu kumuh. Jadi begini, saya ceritakan ini. Cerita Pak, gimana terbelakangnya? Gimana ini? Tamendao itu kumuh. Kan kita sudah bisa tahu bagaimana kalau kawasan yang dihuni oleh masyarakat yang berada di pinggir pantai. Dia buang sampah ke laut, dapurnya di laut, buang kotorannya di situ. Semuanya ke laut pokoknya. Ke laut semua. Jadi akhirnya laut kita jadi kotor. Bagaimana merubah agar laut ini jadi potensi yang mendatangkan keindahan bagi mereka dan bagi warga yang datang ke situ atau masyarakat lain yang ingin menikmati. Jadi kita yang tadinya rumah membelakangi laut, kita rubah rumah mereka itu menghadap ke laut. Jadi mereka jadi punya teras. Punya teras yang laut gitu ya. Nah, teras inilah yang dijadikan sebagai taman yang menjadi pusat untuk bisa mereka menjual kuliner, buat kue-kue, makanan-makanan khas dan lain sebagainya, serta menghiasi rumah-rumahnya dengan lampu-lampu. Kalau di malam hari sangat luar biasa sekali dia punya. Gitu ya. Waduh, Teh Iro kalau mau cari ke sana, waduh luar biasa. Makan kuliner Gorontalo bisa kita nikmati di sana. Sambil lihat matahari. Jadi yang tadinya kumuh sekali, sekarang sudah jadi pusat wisata kuliner masyarakat yang orang-orang dari luar Gorontalo datang ke situ untuk menikmati. Rumah-rumah penduduk sudah menghadap ke laut, tidak lagi membelakangi laut, sehingga lautnya menjadi bersih sekarang. Iya, oke. Sip. Oke, baik geng Kotaku, ini ke Gorontalo itu belajar tentang bagaimana wali kota menjadi nakoda di di Gorontalo ya. Tadi sudah melakukan banyak hal. Termasuk tadi terakhir ngomongin tentang skala lingkungan dari program Kotaku gitu ya, untuk membangun jalan. Bagaimana masyarakat jadi berubah setelah dibangun jalannya Pak ya. Selama ini dia pokoknya laut itu adalah tempat sampah terbesar bagi dia. Mau buang apapun tinggal buang gitu. Tapi sekarang menurut informasi Bapak, tadi saya ditawarin untuk datang ya. Nanti saya dan teman-teman kru ngangkot akan datang melihat gitu, menikmati sunset gitu ya di pinggir pantai sambil minum kopi dan pisang ala-ala Gorontalo gitu ya. Nah,
itu kan nggak tiba-tiba juga Pak masyarakat Betul. mau menghadap Ya. ke laut. Kan selama ini Ya. kan dia ribet dia, jadi Betul. dapurnya ke belakang, Ya. jadi harus punya tempat sampah, kan jadi Betul, ribet juga. betul. Gimana caranya merubah Ya, itu jadi Pak? ini. Ya, jadi pada intinya bagaimana kalau kita merubah itu kan selalu kembali kepada masalah perilaku manusia. Ini susah. Betul. Pendekatan kepada manusia itu kan susah. Apalagi mereka punya pikiran dan perilaku berbeda-beda. Yap. Tapi kalau untuk kebaikan, saya kira kita pasti punya cara untuk bisa melakukan pendekatan kemana. Karena tidak ada satu orang pun di muka bumi ini orang yang tidak mau sejahtera, yang tidak mau baik. Tapi tidak semua orang bisa membuat dirinya menjadi sejahtera. Maka intervensi itu kita perlu sebagai pemerintah untuk mengintervensi supaya mereka bisa sejahtera bagaimana. Karena kamu mau ingin bagus kehidupan, kamu mau ingin sejahtera, tapi diri sendiri tidak mampu untuk bisa meningkatkan kesejahteraanmu. Makanya kita harus intervensi. Dengan cara seperti itu maka kita harus menjelaskan program pemerintah ini apa. No, bagaimana kita mau bikin kau punya tempat ini menjadi lebih bagus dari sekarang dan bisa memberi manfaat bagi Anda. Manfaat apa? Ya kita bisa untuk mendatangkan keuntungan di sini. Bisa berjualan di sini, kamu bisa bikin kue, kamu bisa jualan nasi kuning, kamu bisa nasi goreng dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Bikin dulu ini tempat yang bagus. Tempatnya yang kumuh sekarang jadi tempat sampah, laut jadi tempat pembuangan segala macam kotoran. Bikin ini laut jadi indah, sedangkan sehingga orang mau datang ke situ untuk lihat laut. Indahnya laut ini. Nah, jadi dengan cara seperti itu, alhamdulillah ada program dari Kementerian PUPR untuk bisa melakukan penanganan kawasan kumuh skala lingkungan. Tawarkanlah ini Tamendau ini, kawasan kelurahannya namanya Leato Selatan, Leato Utara. Tapi dia punya kawasan khusus untuk tempat itu namanya Tamendau. Tamendau itu nama sebuah sejenis pohon yang ada di situ. Nah, dinamakanlah Tamendau. Jadi masyarakat yang tadinya membelakangi laut, sekarang sudah berhadapan dengan laut. Yang kalau depan rumah tidak mungkin kita buang sampah depan rumah. Kan? Iya Pak, pasti kan mengganggu juga. Ya. Kalau depan rumah tidak mungkin toilet WC kita taruh di depan rumah, di teras rumah kan tidak. Nah, sehingga masyarakat menjadi senang. Maka dibuatlah mereka punya lapak-lapak untuk jualan di situ. Malam hari ada keindahan melihat lautan, perahu-perahu yang nelayan yang ini. Waduh, luar biasa sekali itu. Sehingga sekarang sudah menjadi kawasan yang indah, jadi bersih, sehat dan menjadi tempat kuliner. Bisa mendatangkan keuntungan bagi warga masyarakat yang ada di situ. Mereka jualan, bisa punya pendapatan. Masyarakat sekarang sudah punya luar biasa ya, penghasilan di situ. Dari apa yang pernah saya janjikan sama mereka bahwa kehidupan makin lebih baik, sekarang kan terbukti. Terbukti ya Pak ya? Terbukti. Jadi ada buktinya dan masyarakat itu selalu menginginkan ada bukti. Kalau kita ngomong itu ada bukti, maka program berikutnya sudah tidak ada masalah. Nah, program berikutnya ini yang saya sementara garap juga. Itu juga di pinggir laut. Namanya kawasan Talumolo yang kita namai dengan Santorini. Kawasan Talumolo Rindang dan Indah. Rindang dan Santorini. Itu bahasa Yunani itu ya. Di Yunani ada Santorini. Alhamdulillah juga kita insya Allah bisa dibiayai oleh Bank Dunia dan saat ini kita sementara melakukan pendekatan kepada masyarakat agar di dalam penanganan masyarakat yang terdampak ini insya Allah tidak akan mengalami kesulitan kita dalam menghadapi. Karena sekarang sudah mulai lakukan pendekatan dan kita sudah melakukan upaya-upaya awal untuk bisa pekerjaan ini bisa jalan dengan baik nanti. Masyarakat yang tetap tinggal di situ kita perbaiki tempat tinggalnya, kemudian juga masyarakat yang akan kita pindahkan, kita bangunkan rumahnya, atau kawasan kita pindahkan ke rumah susun dan lain sebagainya. Ya, kita sementara lakukan sekarang dan insya Allah dalam bulan-bulan depan ini sudah bisa jalan proyeknya. Amin. Jadi pemerintah kota ini sudah menyiapkan semuanya ya Pak ya, supaya tidak ada kendala gitu ya. Pak, kalau tantangan penanganan kumuh di
tempat Bapak di Gorontalo itu iya. seperti apa, Pak? Iya, kalau bicara tantangan itu memang tantangannya cukup banyak ya. Tapi yang paling menonjol itu bagaimana kita bisa melakukan dengan baik penanganan WTP, karena itu adalah tantangan yang paling. WTP itu apa, Pak? Warga terdampak program. Oke, bagaimana warga terdampak program itu ditangani dengan baik Dengan gitu tambah nih. Kalau kita tidak mampu menangani itu berarti proyeknya tidak bisa jalan kan? Kalau warga terdampak juga protes, maka pasti proyeknya akan bermasalah. Masalah di kita dan masalah juga di pemberi anggaran. Iya. Kalau misalnya dibiayai Bank Dunia, pasti Bank Dunia tidak akan dibiayai oleh Kementerian PUPR. Tekankan sama kita, selesaikan dulu warga. Proyek yang ada jangan menyusahkan warga, jangan ada warga yang digusur, jangan ada warga yang disusahkan dengan adanya proyek ini. Nah itu yang kita lakukan, dan itu tantangan yang paling berat yang selalu kita hadapi di setiap penanganan masalah. Baik skala lingkungan maupun skala kawasan. Di skala lingkungan juga kan ada hal-hal yang terkait dengan masyarakat sekitar. Ya alhamdulillah kita selesaikan dengan baik. Kalau tantangan-tantangan lain saya kira tidak ada yang cukup berarti. Kalau pekerjaan di lapangan apalagi kalau sudah jalan, ya itu gampang saja kita lakukan. Tapi problem yang paling utama yaitu bagaimana melakukan penanganan terhadap warga terdampak program. Karena itu juga membutuhkan di samping kearifan kita di dalam memberikan solusi terhadap masalah yang mereka hadapi, kita juga harus menyiapkan berbagai anggaran yang untuk menangani. Kalau dia minta rumah kan kita harus bangunkan rumah, sedangkan program itu tidak ada di dalam paket programnya. Kalau untuk penyediaan rumahnya kan nggak ada, hanya untuk membangun infrastrukturnya. Untuk membangun infrastruktur. Jadi kita sediakan anggaran melalui APBD. Oke. Betul, itu ya Pak. Jadi kolaborasi antara pemerintah pusat. Hal ini pemerintah pusat bekerjasama dengan Bank Dunia, gitu. Terus pemerintah daerah melalui APBD. Betul. Gitu, ya, Pak. Kalau misalnya ini kan program ini secara proyek itu ada keterbatasan ya Pak. Betul. Kalau sebagai program tentu saja tadi Bapak sudah melakukan banyak hal lah untuk mensupport gitu. Untuk berlanjut ini harus seperti apa sih Pak dari pemerintah Kota Gorontalo sendiri supaya program ini berlanjut gitu kan? Iya. Jadi program penanganan masalah kawasan kumuh ini sudah menjadi suatu komitmen kami dalam rangka untuk memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan tagline benahi kota rumah kita bersama, kemudian merubah wajah kota ini, saya betul-betul wujudkan, baik itu melalui pendanaan yang dibiayai oleh APBD Kota Gorontalo, kolaborasi dengan program yang ada di provinsi, maupun bantuan dari APBN maupun dari pendanaan skim-skim pendanaan lain dari Bank Dunia, loan dan lain sebagainya. Nah, solusi-solusi yang kita menghadapi problem-problem ini tentunya bagaimana kita melakukan kolaborasi dan sinergitas dengan semua pihak. Tidak mungkin kita bisa tangani sendiri. Harus kolaborasi ya Pak ya? Kolaborasi. Tidak ada satu masalah, apalagi menyangkut masalah pembangunan, yang hanya bisa diselesaikan oleh satu institusi, oleh satu daerah, tidak mungkin. Kami tetap membutuhkan uluran tangan dari pusat, dari provinsi, dan lembaga-lembaga lain, sehingga perlu sinergitas dan kolaborasi. Iya. Ini menarik ya, tapi ini menarik, tapi kita harus membatasi. Bapak juga ada ini. Nanti kalau ada agenda berikutnya Bapak naik angkot kita lagi ya. Yang buat aku ini angkot kita kan harus penumpangnya harus berganti-ganti. Kalau Pak Wali Kota terus nanti apa namanya yang lain bisa masuk gitu ya. Tapi Pak sebelum harus ada statement dari Bapak dulu nih. Kan mengelola sebuah kota, apalagi tadi Bapak bilang ini adalah sebagai pintu masuknya. Karena dia wajah provinsi. Tadi kalimat yang paling saya ingat harus menarik gitu ya. Harus menarik. Terus ini ditonton oleh ribuan gitu loh. Nanti pemerintah kota yang lain nih kalau mau ngomong tentang penataan kota dengan pendekatan personal, dengan tadi keberhasilannya bagaimana menata di sekitar pesisir, di sekitar jalan di kota dan sungai gitu. Ini kayaknya harus belajar ke Gorontalo kan, gitu ya. Sambil wisata tentu. Nah, berikan tips dan trik gimana caranya nih supaya kalau kawan-kawan lain belajar tuh ada kiat-kiat gitu loh Pak.
Apa aja tuh Pak? Pertama, saya kira komitmen kita bersama. Komitmen bersama. Komitmen. Dan itu harus berangkat dari pimpinan. Oke. Kalau pimpinan sudah komitmen dan dia mampu mengkonsolidasikan seluruh jajarannya, jadi jangan hanya pimpinan juga, harus semua. Kalau hanya saya yang punya semangat, yang sudah punya komitmen kuat, tapi dinas-dinas saya tidak bergerak, wah capek ini. juga Pak. Bagaimana saya meyakinkan mereka agar bahwa program ini harus kita jalankan. Saya hanya punya kebijakan, kalian yang bekerja bersama. Nah, untuk merangkul mereka, ya tentunya kita harus memberikan pemahaman dan arahan yang kuat kepada dinas-dinas yang terkait terutama agar mereka bisa bekerja dan punya keyakinan yang sama dengan saya. Itu penting loh Pak, punya keyakinan bersama. Keyakinan bersama, kalau hanya saya yakin. Karena saya sudah punya pengalaman, Teh. Pengalaman saya apa? Ada satu kebijakan yang saya sudah, ini coba kita kerjakan secara bersama-sama. Ini aparat di bawah kurang yakin. Wah, harus saya, bagaimana saya meyakinkan mereka? Bahkan tidak mungkin ini bisa terjadi. Tapi bagaimana supaya, contoh itu PEN, ini orang mau dapatkan dana PEN dengan ratusan miliar, orang itu yang di bawah saya itu ada yang masih pesimis. Tapi bagaimana saya meyakinkan mereka, akhirnya bisa jadi. Jadi keyakinan bersama itu penting. Keyakinannya harus bersama, nggak hanya pimpinan gitu ya. Yang kedua, bagaimana kita melakukan pendekatan yang persuasif dan terkontrol dengan warga masyarakat. Karena sasaran kita ini kan masyarakat. Betul, tidak Pak. mungkin kita bekerja sendirian. Betul. Apapun pengaruh-pengaruh dari luar, itu masyarakat yang selalu. Baik masyarakat elit, masyarakat menengah maupun masyarakat di tingkat bawah. Ini harus kita lakukan pendekatan-pendekatan yang persuasif, yang edukatif, yang mampu memberikan pemahaman kepada mereka tentang manfaat daripada kebijakan dan program yang kita jalankan. Nah, dengan cara seperti itu, ya masyarakat akan menjadi ikut sama kita dan paham tentang apa yang kita lakukan. Nah, dan yang ketiga, tentunya setelah pekerjaan berjalan maupun sudah selesai, bagaimana supaya program ini bisa memberi manfaat kepada warga. Nah, ada bukti bahwa ini bisa dan bisa menarik kota dan sesuai dengan tujuan kita. Kita benahi kota menjadi rumah kita. Ternyata, jadi bisa kita benahi secara bersama. Rubah wajah kota bisa berubah. Sehingga orang datang ke sini. Wah, betul juga apa yang dikatakan. Sama dengan apa yang telah dikerjakan. Iya, sip. Benahi kota menjadi rumah kita gitu ya. Rumah kita bersama. Kalau rumah kan kalau acak-acakan kan kita pengen beres-beres gitu ya Pak ya. Orang, jangankan orang lain yang mau datang, kita dalam rumah rasa gerah. Kalau betul, rumah kita acak-acakan. Iya. Seperti ruangan Bapak ini. Ngangkut kita kali ini benar-benar menyenangkan gitu ya. Jadi tadi skala kawasan, skala lingkungan yang dibangun oleh program Kotaku menjadi bermanfaat buat masyarakat, bahkan menumbuhkan ekonomi di lokasi Bapak karena Pak Wali Kotanya memiliki komitmen dan bekerja bersama menjadi harus memiliki keyakinan bersama, nggak boleh sendiri gitu. Nggak bisa sendiri. Iya, kalau geng Kotaku yakin gitu dengan semua yang tadi dikerjakan dan lain-lain pasti akan berhasil. Datang ke Gorontalo dan lihat langsung. Datang ke Gorontalo, Pak silakan Bapak endorse lah, sok silakan Pak. Mumpung diangkut saya, sok lah endorse Bapak. Mau ngomong kalau apa? mau ingin saksikan apa yang saya omongkan, maka kesini Pak. Kalau mau ingin saksikan apa yang saya omongkan tadi, datanglah ke Gorontalo dan nikmati wilayah kota Gorontalo bersama kulinernya yang asyik, yang luar biasa, yang tidak ada duanya di Indonesia. Baik. Jangan lupa juga di-subscribe Ngangkot Kotaku, like dan komen. 3 penanya akan kami kasih kaos, akan kita kasih juga tumbler. Dan berikan ide dan gagasan teman-teman geng Kotaku untuk lokasi masing-masing juga boleh disarankan. Misalnya menyarankan Pak Wali Kota saya juga bisa bicara sama dengan Wali Kota Gorontalo. Silakan diusulkan pada kami, kayak gitu ya Pak ya. Biasa. Jadi Pak saya ada pantun buat Bapak. Oh siap. Jadi saya itu pantunnya jangan dilihat dari lihat maknanya aja ya Pak. Jangan dilihat dari isi dan lain-lain Pak. Jalan-jalan ke Gorontalo, jangan lupa makan ikan 2 ya Pak namanya. Ada ikan 2 kan? Iya. Duo. Jangan-jangan ke Gorontalo, jangan lupa makan ikan duo dan lihat ikan paus.
minumnya minum gula aren. Gorontalo dan Pak Wali Kota keren. Menelpon pakai kartu halo. Kalau mau pergi jangan jauh-jauh. Iya. Kalau mau ingin ke Gorontalo, jangan lupa Kota Mendao. Ini mah bener, pantunnya bener. Baik Pak, kita di ujung acara seperti biasa kami ingin memberikan tanda bahwa Bapak sudah naik angkot kami, ngangkot, ngobrol tentang kotaku yang tidak terasa. Saya pikir mau ngangkot hanya 1 meter Pak. Tapi ternyata menjadi 200 meter. Silakan Bapak, terima kasih. Ngangkot. Terima kasih Teh Iro, Iya. luar biasa ini. Oke. Ngangkot. Dan ini satu lagi cirinya, Bapak kalau udah menumpang angkot saya, Angkot, boleh memakai kaos angkot luar juga. biasa ini. Wah, kaos ngangkot. Ya. Saya mau pakai sekarang ini. Ya, siap Pak. Terima kasih. Betul, saya mau pakai ini. Habis lohor saya pakai ini. Ya, siap. Terima kasih. Saya ada acara di lapangan ini. Ya, Habis lohor. oke, Habis terima lohor kasih. saya lafta lapangan. Terima kasih Pak Terima Wali kasih. sudah naik angkot kami dan nanti kita minta izin mau Siap. mengajak penumpang angkot kami juga masyarakat Bapak. Terima nanti, kasih. Ya. teman-teman pendamping juga. Baik. Geng Kotaku, kita harus mengakhiri sebenarnya sangat menyenangkan ngobrol di angkot bersama Pak Wali Kota. Tapi waktunya harus kita tutup dulu dan kita udah keliling-keliling di Gorontalo. Ini mau keliling ke tempat lain lagi. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Makasih Pak Wali.